memang setiap kurun waktu tertentu kegelisahan manusia itu, kultur bangsa kita khususnya di Jawa selalu ada mencuat yang istilahnya itu satrio piningit ya. Sebenarnya di mana-mana pun ada satrio piningit itu. Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Entah di Afrika, entah di Eropa, entah di Cina, entah di manapun, saya cermati pasti ada. Satrio itu adalah seorang pejuang yang mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lingkungannya. Nah, piningit artinya adalah tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena paradigma pemikiran barunya tidak dimiliki oleh mereka. Dan untuk satrio piningit kelas tataran Jawa ini memang sangat misterius, sekali lagi sangat misterius. Kenapa? Karena di Jawa itu adalah pulau sakral, pulau suci yang harus menjaga peradaban dan stabilitas ekosistem pergaulan di dunia. Oleh karena itu kelasnya satrio piningit di Pulau Jawa dengan kelasnya satrio piningit di daerah yang lain pasti akan tetap lain. Tugas yang sangat besar yaitu hamemayu hayu ing bawana. Sehemat pengetahuan saya berdasarkan entah itu dongeng, entah legenda, entah itu yang tertulis dalam sejarah, itu pertama kali pada abad 12 yaitu Sang Ken Arok atau Sang Amurwa Bumi. Saya anggap beliau adalah satrio piningit. Karena apa? Karena hiruk pikuk abad 12 ini membuat bangsa Nusantara itu bangsa yang boleh dikata berhenti di tempat dan bahkan seperti bola ruwet di dalam air yang basah. Untuk mengurai menjadi rentangan benang atau bola itu sendiri harus memerlukan seseorang yang sabar, telaten, tapi berjiwa revolusioner. Inilah yang dimulai oleh Sang Amurwa Bumi atau Ken Arok. Sehingga Sang Amurwa Bumi itu mempunyai konsepsi yang menjadi visi dan misinya selesainya Nusantara ini. Lalu timbullah suatu negara besar yang dinamakan Majapahit. Nah, dari zaman abad 12 ada seorang tokoh yang tidak pernah ke permukaan. Karena tokoh itu memang di dalam dirinya ada sosok-sosok getaran kekuatan gaib secara universal, yaitu kekuatan Sang Maha itu sendiri yang menyatu dalam sosok seorang manusia. Ini sering kita sebut dengan istilah Ken Dedes ya. Ken Dedes itu sebenarnya tidak pernah menjadi ratu, tetapi karena rahimnya, indung telurnya mengandung satu benih-benih calon-calon raja besar di Nusantara, lalu
Sang Kenarok tadi itu dikonotasikan sebagai sang Satrio Piningit yang nanti itu keturunannya akan berhak menurunkan raja-raja besar di Nusantara ini. Ternyata memang betul. Karena Gunung Arjuna itu dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan sejak dulu kala, Panjalu, Kediri, Singosari, lalu Trowulan, Mojopahit itu sekarang ya. Dan ini kelihatannya Satrio Piningit yang akan datang pun akan tetap berangkat dari sana. Kenapa berangkat dari sana? Karena dunia ini sudah tidak ada yang mampu membongkar peradaban sehingga menuju dalam satu peradaban yang selaras, serasi, dan seimbang dalam tata kehidupan politik, kemanusiaan, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Bung Karno Satrio Piningit juga, tetapi Bung Karno sebagai sosok manusia pasti juga ada kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sosok ini pasti akan diteruskan oleh generasi-generasinya dan masih berada di lereng Gunung Arjuna juga. Kenapa? Karena mau tidak mau hitungan tujuh itu menjadi hitungan yang pasti ya. 7 hari 7 bulan pitonan kalau orang Jawa, 7 tahun windu gantinya situasi peradaban, 70 tahun rata-rata umurnya orang, 700 tahun mau tidak mau harus ganti situasi politik yang baru, mau tidak mau ya. Misalnya tahun berapa ya, tahun 1900 sekian, kamera dengan tahun 2021 sudah barang tentu lain, fiturnya lain, digitnya lain ya, daya tangkapnya lain, pencerahnya lain, dan fasilitasnya juga akan lain. Ini adalah zaman. Nah, demikian juga Satrio Piningit yang baru nanti itu mungkin sudah tidak bertele-tele seperti era-era yang lalu. Karena apa? Era-era yang lalu itu manusia masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan budayanya, misalnya ya, dengan kitab-kitab suci yang bercorak ragam segala macam, dan setiap si kitab suci selalu mendambakan akan lahirnya manusia yang baru yang digendaki oleh lingkungan itu. Demikian juga tahun 2021 ini adalah sudah sangat baru. Tadi saya katakan eranya adalah era digitalisasi. Oleh karena itu, metode pembelajaran untuk memahami tentang Tuhan sudah harus secara rasional, ilmiah, dan bila perlu suatu saat akan diiyakan oleh setiap kelompok manusia. Satrio Piningit akan membawa ke sana, dan ini adalah dari lembah Gunung Arjuna. Nah, ini saya tidak begitu
memahami tentang Tantrayana, tapi mengingat itu adalah kultur Tantra yang dilakukan oleh manusia. Saya tidak mengatakan agama, yang dilakukan manusia pada waktu manusia masih akrab dengan alam. Saya yakin akan kembali ke sana, karena sebenarnya akhir-akhir ini alam dengan manusia itu sudah agak menjauh karena manusianya sudah banyak mengeksploitasi tentang alam. Justru alam menjadi rusak, ekosistemnya menjadi tidak seimbang dan sebagainya. Oleh karena itu teori Tantrayana tadi itu saya yakin akan kembali mencuat ke sana. Pertama, saya tadi itu berada di lembah pinggir sungai di sekitar Lawu, ya. Ini saya setuju juga, karena apa? Itu ya. Karena akhir-akhir ini, ya, Mas Pati ya, karena akhir-akhir ini di timur sana, di Timur Tengah ya, ada gegeran dari Palestina ya, Palestina dengan suku-suku yang ada lainnya. Di sana, di daerah sana menyebut orang suci adalah suku Lewi, Lawu, apa bedanya ya? Lewi, Lawu, tadi diutarakan dengan bahasa Jawa ini jelas. Lo itu lembut ya, hablur lembut, artinya luhur suci. W itu titik, V artinya V, karena tak terbatas banyak, tiada orang yang tahu jumlahnya berapa, akhirnya menjadi W, menjadi huruf W. Jadi huruf W itu sebenarnya adalah tidak terbatasnya spirit dari manusia yang selalu menyatu dengan kekuatan makrokosmos, dengan kekuatan dunia besar. Nah, makanya disebut suku Lewi. Nah, Lewi itu di Palestina sana disebut Jehovah atau Jawa. Jadi orang sana sebenarnya percaya betul dengan si Jawa ini, percaya betul.